Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menemukan jalan keluar atas setiap masalah yang tengah kita hadapi. Terus semangat dan jangan pernah menyerah. Masih bersama dengan saya Syifa dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, tahukah kalian Al-Quran sebenarnya adalah rahasia yang sangat menakjubkan dan juga perbendaharaan Allah yang sangat mengagumkan. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang tak pernah sia-sia dari sisi mana saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran adalah jamuan Allah, maka pelajarilah jamuannya sesuai kemampuan kita. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya yang menderang, obat mujarab, penjagaan bagi mereka yang berpegang teguh, dan keselamatan bagi mereka yang mengikutinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat kekayaan, ayat-ayat penyembuhan, ayat-ayat penunaian utang, ayat-ayat penepis kesedihan, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran pun juga terdapat solusi-solusi atas setiap masalah yang tengah kita hadapi. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya aku milik Allah dan kepadanya lah aku kembali. Dan merekalah mendapatkan kebaikan yang sempurna, rahmat dari Tuhannya, dan merekalah yang mendapat petunjuk. Sahabat, ada sebuah cerita dari Sayyidah Siti Aisyah bahwa ketika Rasulullah SAW sedang bersedih, beliau mengusap kepala dan juga janggutnya. Kemudian menarik nafas panjang dan berdoa, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik penolong. Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Daud. Sahabat, ada seorang laki-laki mengadukan kefakirannya dan juga kesempitan hidupnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun berpesan kepada laki tersebut, jika engkau memasuki rumah, ucapkanlah salam, baik di dalamnya ada orang ataupun tidak. Kemudian bersalawatlah kepadaku dan bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Lelaki itu pun kemudian mempraktekannya dan akhirnya Allah pun memperluas rezekinya sehingga dia bisa bersedekah kepada kerabat dan juga tetangganya. Sahabat, ada cerita yang lebih menarik lagi yang kita bisa jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Bahwa dari Ibnu Qutaidah, ada seorang laki-laki dari Bani Ka'ab yang datang ke kota Basrah untuk menjual kurma. Tetapi dia tidak mendapatkan lapak untuk berjualan. Kemudian dia melihat salah satu rumah yang lusuh dan juga banyak laba-laba. Dia berkata kepada orang-orang, bagaimana dengan rumah tersebut? Orang-orang pun menjawab, rumah tersebut ada penghuninya. Kemudian lelaki tersebut datang menghampiri pemilik rumah tersebut dan bertanya, maukah engkau menyewakan rumah itu untukku? Dan pemilik rumah itu pun mengingatkan kepada lelaki tersebut, boleh, tetapi kamu harus berhati-hati, karena di dalamnya dihuni oleh jin ifrit yang dapat mencelakakanmu. Sewakanlah kepadaku. Aku akan menempatinya dan semoga Allah selalu melindungiku. Lelaki tersebut meyakinkan. Keesokan harinya dia mendatangi rumah tersebut dan pada malam harinya dia didatangi oleh sosok hitam legam yang matanya berwarna merah menyala. Lelaki tersebut lantas membaca ayat kursi dan anehnya
sosok hitam legam tersebut pun juga ikut membaca ayat kursi. Dan itu adalah ternyata jin ifrit. Dan ketika sampai pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'udhu hifzuma wa wal aliyul azim, shadaqallahul azim. Dan lelaki tersebut mengulang-ulang kalimat itu, dan akhirnya sosok hitam legam itu pun menghilang. Keesokan harinya, dia mendatangi tempat kejadian semalam. Dia melihat ada sisa kebakaran dan juga abu. Orang-orang berkata bahwa lelaki tersebut telah membakar jin ifrit. Sahabat, dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, kalbu kita menjadi terang, kesedihan pun akan hilang, dan kesusahan pun akan pudar. Kita pun harus membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, bukan hanya dengan suara bagus, tetapi kita juga harus memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya, dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar kepada kita dengan kita sering membaca Al-Quran. Jangan sampai kita kalah dengan jin ifrit. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسقامي يتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون